Jadi kalau kita ingin mendeteksi akhlaknya orang ini bagus apa enggak sih, ceklah kebiasaannya. Dan yang kedua, lihatlah perilaku-perilaku spontannya. Itu menentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kata Filsafat. Psikolog sebagai watak, tabiat, perangai yang menetap dalam jiwa, dan dari situ timbul perbuatan. Yang perbuatan itu muncul tidak karena dipikir panjang, karena dia sudah tertanam dalam dirinya, otomatis saja keluar. Itulah akhlak, itulah moral. Jadi seorang disebut bermoral itu dilihat dari perilakunya sehari-hari yang muncul secara spontan, bukan yang dibikin-bikin, direncanakan atau dipikirkan dulu. Karena watak ini sudah tertanam dalam dirinya. Bukan kok kayak tadi, mbok kamu senyum, terus kamu senyum. Nah itu kan karena diperintah. Tapi kalau sudah inner, sudah masuk, itu diperintah nggak diperintah pun dia kemana-mana selalu senyum. Kenapa? Karena dia watak sudah menetap kuat dalam jiwa, sudah tertanam dalam diri. Itu akhlak. Jadi seorang disebut berakhlak itu bukan orang yang tiap hari acting jadi orang baik, tapi dia benar-benar jadi orang baik. Kan banyak orang yang cuma acting jadi orang baik, acting jadi orang yang dizalimi, acting jadi, kan selama ini acting. Kamu lihat di TV itu kan semua acting. Nah, jadi orang bermoral itu bukan orang yang berakting, tapi benar-benar bermoral. Kalau acting itu kan nggak mesti aslinya. Deddy Mizwar acting dia suka sama sosis. Kamu berani jamin nggak Deddy Mizwar itu memang suka sama sosis? Kan enggak. Itu kan namanya acting. Seolah-olah dia tiap hari sosis, tapi sebenarnya enggak. Maka akhlak itu tabiat. Kalau tabiat itu sifatnya natural, alami, melalui proses panjang dan tertanam dalam dirimu. Tanpa harus disuruh kamu sudah murah senyum, tanpa harus disuruh kamu jadi pemaaf, tanpa harus disuruh kamu jadi orang yang menyenangkan. Itulah akhlak, itulah moral. Jadi ini penjelasannya aja. Akhlak itu bukan makrifah, tidak sekedar pengetahuan, juga bukan tidak sekedar takdir, kudrat dari Allah, juga tidak sekedar kamu lihat dari perilakunya, tapi akhlak adalah kondisi jiwa, kondisi batin. Jadi ada orang yang tiap hari acting, itu bukan akhlak. Ada misalnya pelawak itu kalau di panggung lucu luar biasa, tapi begitu di rumah dia bengis luar biasa. Itu berarti lucunya cuma acting. Ada orang yang tidak jadi pelawak tapi tiap hari ngobrol sama temen lucu sekali. Itu berarti wataknya, tabiatnya memang lucu, meskipun nggak ada yang bayar. Nah itu namanya akhlak, tabiat. Pemarah itu kan tabiat. Jadi disuruh nggak disuruh kelihatan kalau dia pemarah. Murah senyum, itu kan disuruh nggak disuruh dia selalu senyum, bukan ketawa loh ya. Bedakan murah senyum dengan murah ketawa. Kalau murah ketawa itu tidak ada apa-apa yang lucu ketawa. Nah itu rada tidak beres itu berarti. Jadi hakikatnya akhlak berarti tabiat, watak yang tertanam, yang keluarnya secara otomatis. Jadi responnya otomatis, tidak karena dipikir. Misalnya ini mau ketemu dosennya, ini harus begitu ketemu nanti saya mau salam, tak cium tangannya, kemudian tak puji-puji dia, biar gue nilai apik. Nah, itu kan tidak spontan namanya, sudah direncanakan sebelumnya. Wah, nanti ketemu dia di kelas, nanti biar enak, begitu ketemu pulpen itu tak jatuhkan, terus tak deketin dia. Itu kan dirancang, tidak spontan. Jadi kalau ada yang kayak gini berarti itu bukan tabiat, bukan akhlak, tapi manipulasi, direncana sebelumnya. Maka akhlak adalah tabiat. Syaratnya dua akhlak itu, dia harus stabil dan spontan. Stabil itu berarti selalu begitu yang dia lakukan, baik kemarin, hari ini, dan besok. Dan kalau spontan itu muncul dengan mudah, tanpa dipaksa. Nah, itu dua syaratnya.
Jadi kalau kita ingin mendeteksi akhlaknya orang ini bagus apa enggak sih, ceklah kebiasaannya. Dan yang kedua, lihatlah perilaku-perilaku spontannya. Itu menentukan. Jangan lihat yang palsu-palsu, yang dibikin-bikin. Biasanya untuk acara-acara formal itu dibikin-bikin. Tapi untuk kehidupan sehari yang biasa itu orang tidak bisa dibohongi. Jadi meskipun orangnya bilang saya itu sebenarnya penyabar, saya tiap hari berusaha sabar, begitu di belakangnya marah-marah kan nggak bisa dibohongi. Jadi coba lihat kemarin apa yang dia lakukan, sekarang apa yang dia lakukan, besok apa yang dia lakukan. Itu stabilitas. Stabil nggak? Kemarin apa saja sih? Kemudian spontanitas. Cirinya dua. Jadi akhlak seseorang itu baik apa buruk, lihat dua hal ini, stabilitas dan spontanitasnya. Sumbernya akhlak, ya ada tiga kalau di Ghazali. Ada yang dibawa sejak lahir, ada yang dipengaruhi lingkungan, ada yang dipengaruhi oleh sejarah hidupnya. Pembawaan sejak lahir itu sifatnya genetik, genetikal. Jangan salah, ada yang diwariskan juga, meskipun itu batin atau moralitas. Penelitian terbaru, saya baru baca di mana saya lupa. Jadi kalau ada orang jatuh cinta, kemudian ditolak, dan hidupnya jadi murung, kalau dia tidak bisa mengatasi rasa murungnya ini, rasa murung ini bisa diwariskan pada anak cucunya. Iya, karena kalau kecuali orang yang bisa melupakan, alah cari lagi gampang. Tapi kalau ini kamu pendam sampai besok, rasa murung, rasa marah, rasa bersalah, rasa itu bisa diwariskan secara genetik. Itu kan bagus penelitiannya. Jadi mungkin generasi Indonesia sekarang kok kayak gini, itu jangan-jangan sebagian besar diwariskan. Kalau orang tuanya sumpah, stres, orang tuanya pesimis, itu ya generasi yang dilahirkan kemungkinan nggak jauh-jauh dari situ. Maka untuk perbaikinya ya lingkungannya harus ditata lagi, pengalaman hidupnya harus diatur biar bisa rasa murung yang sifatnya genetikal DNA ini bisa dihilangkan. Termasuk juga cinta, karena penelitian ini tentang cinta. Bagaimana cinta itu bisa tidak cuma masuk ke hati, tapi juga mempengaruhi struktur genetik. Luar biasa kan? Kalau itu genetik bisa diwariskan. Maka seringkali seleranya bapak itu seleranya anak. Makanya banyak orang, aku ingin istri kayak ibuku. Itu nggak main-main. Kadang-kadang memang ada pengaruh gen. Ya minggu depan kita bahas itu agak panjang tentang cinta seperti apa, termasuk yang diwariskan secara genetik. Makanya kalau ada kemurungan-kemurungan, kegelisahan, kegalauan, itu jangan disimpan di hati. Apalagi kamu nikmati lama dan akhirnya masuk ke bawah sadar. Ketika masuk ke bawah sadar, itu kalau lama-lama dia akan berpengaruh pada gen. Dan kasihan kan kalau kamu melahirkan generasi yang murung, generasi yang patah hati. Kalau patah hati, PNDW tidak bisa diwariskan. Karena kalau diwariskan kasihan nanti anak cucunya. Marah juga begitu, suka, ambisi, obsesi itu juga begitu. Obsesi apa dan tidak keturutan itu kadang-kadang bisa diwariskan. Itu yang sering-sering sehingga bapaknya punya cita-cita luar biasa untuk jadi artis, nggak jadi-jadi, terus anaknya ternyata bisa. Kenapa begitu? Karena obsesinya diwariskan, meskipun secara tidak sadar dan tidak langsung. Oke, next time kita bahas itu. Jenisnya akhlak ada tiga. Ada namanya khair, ada namanya ma'ruf, ada namanya adab. Kalau khair itu nilai-nilai akhlak yang sifatnya universal, yang sumbernya dari wahyu. Universal itu ya kayak tadi jujur, itu kan universal. Islam nggak Islam juga harus jujur. Amanah itu universal. Menghargai itu universal. Menghormati orang lain itu universal. Tapi ada juga yang sifatnya ma'ruf. Kalau ma'ruf itu nilai moral yang sifatnya kontekstual.
Makanya dalam agama disebut amar ma'ruf. Amar ma'ruf itu berarti perilaku akhlak yang kontekstual sesuai dengan kondisi. Kenapa yang disuruh perintah amar ma'ruf? Karena yang khair itu sudah tegas, benar salahnya nggak perlu dibahas. Yang harus diperintahkan, diingatkan terus-menerus itu yang ma'ruf, yang sesuai kondisi, sesuai ajaran Islam, sesuai budaya, sesuai kondisi masyarakat. Jadi kalau ada bilang amar ma'ruf nahi mungkar, itu berarti perintahkan kebaikan yang sifatnya ma'ruf, yang sifatnya kontekstual. Bukan kebaikan-kebaikan yang sudah jelas universal, dan juga bukan kebaikan-kebaikan dogmatis yang diperselisihkan. Jadi amar ma'ruf itu sumbernya budaya. Yang baik menurut orang Islam Indonesia kayak gimana sih? Itu amar, kan, perintahkan. Yang baik menurut Jogja gimana sih? Itu amar ma'ruf secara bahasa. Dan jenis yang ketiga, kalau ini bukan lagi etika tapi sudah etiket, namanya adab. Kalau adab itu perilaku moralitas individual, fisikal. Jadi fisik. Jadi menghormati orang tua itu khair. Kemudian menghargai orang tua yang sudah pikun, yang sudah itu ma'ruf sesuai kondisi. Misalnya kalau di Jogja itu orang tua masih kerja juga tidak apa-apa, itu masih termasuk konteks menghormati, menghargai. Kan banyak orang sudah tua, sudah ibu-ibu sepuh-sepuh itu masih kerja di pasar. Kalau di luar sudah nggak boleh, sudah keluar dari range-nya untuk produktif umur, dia harus cuma dilayani, nggak boleh kerja lagi, sudah harus pensiun. Tapi kalau di Jawa nggak apa-apa disuruh kerja. Memang di sini masih jenis ma'ruf yang kayak gitu. Zaman saya dulu S1 di Kerapia, kalau subuh itu mesti papasan sama nenek-nenek yang jalan dari Bantul sampai Beringharjo tiap hari, sambil bawa semacam bangkelan dagangan, entah isinya apa, dan jadi pasti itu. Kalau zaman saya Ramadan, kalau cari sahur keluar mesti ketemu simbah-simbah ini. Dan bagi orang Jawa ya etis-etis saja, itu masih ma'ruf. Yang tidak ma'ruf itu mungkin yang sudah agak sadis, misalnya pada orang tuanya, atau tega pada orang tuanya, dan seterusnya. Nah, itu ma'ruf. Kalau adab itu sudah perilaku fisik, etika individual. Jadi menghargai cium tangan itu ada. Kalau jalan menunduk itu ada. Itu etika individual.